Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau FRI 002. Hari ini kami akan mempresentasikan yaitu perancangan sistem kerja usulan pada proses pembuatan es kopi susu, Capri Coffee, dan Kitchen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Omar Rizky Rasyabi. Kemudian ada rekan saya Muhammad Reza Al-Ghifari. Dan kemudian ada rekan saya juga Muhammad Raihan Hafiz. Ya, kita mulai saja pada pendahuluan pertama. Pendahuluan. Yaitu ada Capri Coffee dan Kitchen adalah salah satu badan usaha lokal menengah yang terletak di Cinere, yang berletak di Depok, di Jawa Barat. Tentunya kita semua mengetahui bahwa di usaha bidang food dan beverage ini telah berkembang pesat karena dengan seiring berjalannya perkembangan zaman, masyarakat juga ikut mulai mengikuti tren lifestyle pada zaman sekarang ini. Dengan dominasinya populasi anak muda Indonesia, yaitu generasi Y dan Z, menciptakan gaya hidup baru, yaitu dalam mengonsumsi kopi untuk kegiatannya sehari-hari. Dan biasanya untuk mengerjakan tugas, bertemu orang, dan juga saat misalkan berkumpul dengan keluarga, biasanya mereka lebih memilih untuk pergi ke coffee shop. Ya. Kemudian di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Reza Al-Ghifari. Kepada Pak Reza, saya persilahkan. Nah, jadi di dasar teori ini sebenarnya ada banyak ya, nggak cuma 3 doang yang di sini. Tapi di sini saya cuma nampilin 3 aja, jadi saya jelasin dulu di dasar teorinya dulu. Jadi perancangan sistem kerja dan ergonomi itu kalau disingkat dari ini sih ya, dari APK ya. Nah, itu jadi perancangan sistem kerja ergonomi itu merupakan ilmu yang terdiri dari teknik dan prinsip-prinsip untuk mendapatkan rancangan terbaik dari sistem kerja yang bersangkutan. Nah, APK dapat dikatakan ilmu yang terdiri dari prinsip-prinsip dan teknik-teknik untuk mendapatkan rancangan terbaik dari sistem kerja yang terdiri dari manusia, mesin, material, dan peralatan kerja, serta lingkungan kerja akan sistem kerja tersebut efektif dan efisien. Tujuan dari analisis perancangan kerja adalah penghasilan suatu sistem kerja yang ENASE, yaitu efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Lalu selanjutnya ada juga dasar teorinya kita antropometri. Antropometri terdiri dari 2 kata bahasa Yunani. Itu dari antropos yang artinya manusia dan metrikos yang artinya pengukuran. Jadi singkatnya antropometri merupakan ilmu yang berhubungan dengan aspek ukuran fisik manusia. Itu untuk antropometri. Lalu ada juga metode pengukuran di dasar yang di dasar teori ini itu ada beberapa jenis. Yang pertama dimensi linear atau jarak. Dimensi linear merupakan jarak terpendek antara 2 titik pada tubuh manusia melengkapi panjang, tinggi, dan lebar segmen tubuh seperti panjang jari, tinggi lutut, dan lebar pinggul. Terus ada lingkar tubuh juga. Lingkar tubuh itu diukur sebagai panjang keliling permukaan tubuh. Misalnya lingkar paha, lingkar perut, dan lingkar kepala. Terus ketebalan lapisan kulit, lalu ada sudut, terus ada juga bentuk dan kontur tubuh. Terus ada dimensi terutama tubuh secara keseluruhan. Itu ada 2 metodenya pengukuran dimensi. Itu ada metode langsung, itu pengukuran melibatkan kontak langsung peralatan antropometri dengan permukaan tubuh atau pakai individu yang diukur. Jadi alatnya kayak mungkin kalau misalnya kita offline bisa kita lihat di lab work PSKE. Nah, terus ada juga metode yang tidak langsung. Metode tidak langsung itu menggunakan teknologi fotografi atau sensor. Ini jauh lebih praktis juga dan dapat diandalkan untuk pengumpulan data antropometri dengan target populasi yang besar. Lalu kita menggunakan time study juga.
time study atau pengukuran waktu kerja pada dasarnya merupakan suatu usaha menentukan lamanya waktu kerja yang diperlukan oleh seseorang operator untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengukuran waktu secara garis besar terdiri dari dua jenis, yaitu pengukuran waktu langsung dan pengukuran waktu tidak langsung. Pengukuran waktu secara langsung merupakan yang dilakukan secara langsung di tempat dilaksanakan di pekerjaan tersebut. Terdapat dua metode juga untuk secara langsung dengan jam henti atau stopwatch dan sampling pekerjaan. Sebaliknya, pengukuran waktu secara langsung merupakan pengukuran waktu yang tanpa harus berada di tempat pekerjaan berlangsung. Nah, dari time study juga ada cara pengolahan datanya untuk pengukuran waktu secara tak langsung, yaitu ada MTA atau Motion Time Analysis, lalu ada MTM, Motion Time Measurement, lalu ada MOS, Maynard Operation Sequence Technique, lalu ada WF, Work Factor, lalu ada MTS, Motion Time Standard, DMT, Dimension Motion Time, dan BMT, Basic Motion Time. Nah, lalu ada juga peta kerja. Peta kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas. Nah, melalui peta kerja inilah langkah dan proses yang dialami oleh suatu benda kerja dapat kita analisis dan kita gambarkan sesuai langkahnya. Kayak seperti transportasi, operasi mesin, pemeriksaan, perakitan, hingga dan akhirnya menjadi sebuah produk yang jadi. Peta kerja itu juga dibagi dua. Ada peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Untuk peta kerja keseluruhan itu juga ada dua. Ada ada 5, maaf. Jadi peta kerja keseluruhan itu ada OPC atau peta proses operasi, lalu ada FPC, lalu ada juga peta FPC itu tadi peta aliran proses. Lalu ada peta proses perakitan, ada peta proses kelompok kerja, dan terakhir diagram alir atau flow diagram. Di sini saya akan menjelaskan OPC. Jadi OPC itu peta proses operasi kerja yang mencoba menggambarkan urutan kerja dengan jalan membagi pekerjaan tersebut menjadi elemen-elemen operasi secara detail. Keseluruhan operasi dapat digambarkan dari awal itu maksudnya raw material, sampai menjadi produk akhir. Sehingga analisa perbaikan dari masing-masing operasi kerja individual maupun urut-urutannya secara keseluruhan akan dapat dilaksanakan. Jadi OPC itu singkatnya kayak step by step ringkasan gimana si produk itu dari awal sampai akhir itu jadi. Oke. Lanjut, Umar. Nah, kita sudah masuk ke metodologi. Metodologi di sini kita menggunakan dalam pengamatan ini kita itu melakukan observasi secara langsung dengan pekerja kafe untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana proses pembuatan es kopi susu dan mengumpulkan berbagai video terkait untuk digunakan sebagai dasar acuan pembuatan produk. Lalu karena ada beberapa informasi yang kita dapat datanya dari kafe itu, kita juga melakukan R&D secara online dengan melihat video dari YouTube dan beberapa website tentang review-review kafenya sendiri, dan review-review tentang si es kopi susunya itu juga. Terus prosedur pengambilan data yang kami lakukan itu pengamatan secara langsung dengan mendatangi kafenya dan juga pengambilan foto dan video. Hasil pengamatannya sudah bisa terlihat sih. Ya, Next. Akan saya jelaskan hasil pengamatannya. Oh ya. Ya, jadi di sini ada rancangan stasiun kerja existing-nya.
Pada stasiun kerja existing ini dapat dilihat bahwasanya workstation tidak tertata rapi. Hal ini sangat berpengaruh dalam pembuatan sebuah kopi, karena barista harus membalikan badan untuk mengambil susu, gelas, sirup, dan bubuk kopi. Sedangkan mesin espresso berada setara dengan kasir. Hal ini tentunya akan memakan waktu yang cukup banyak, apalagi untuk pembuatan es kopi susu. Pertama, barista harus membalikan badannya untuk menaruh bubuk kopi di mesin espresso. Setelah kopi jadi, barista harus kembali membalikan badannya untuk mengambil susu dan es batu. Tentunya hal ini sangat memakan waktu untuk pembuatan satu buah es kopi susu. Setelah mengetahui stasiun kerja existingnya, maka kami dapat memberikan solusi stasiun kerja atau usulannya yang menurut kami dapat memudahkan pembuatan es kopi susu. Bisa dilihat di sini, di gambar stasiun rancangan kerja existingnya, di nomor 1 itu adalah tempat susu dan es batu, sehingga barista harus membalikan badannya. Untuk nomor 2 dan 3 itu adalah tempat gelas dan sirup, sehingga barista harus memutarkan badannya untuk mengambil gelas plastik atau gelas, dan sirupnya. Kemudian di nomor 3 itu adalah tempat bubuk kopi, di nomor 4 itu adalah tempat pembuatan kopinya, yaitu mesin espressonya, dan di nomor 5 itu adalah kasir. Dan berikut adalah rancangan usulan kami. Ya, bisa dilihat di sini, setelah rancangan kami, gambarnya agak sedikit berubah ya, sehingga jadi keterangannya itu nomor 1 adalah alat bantu usulan yang akan kami jelaskan setelah ini. Akan sangat membantu tentunya. Yang kedua ada tempat penyimpanan gelas di nomor 2, kami pindah seperti itu agar tidak perlu membalikan badan. Dan 3 dan 4 masih dengan posisi yang sama, yaitu nomor 3 mesin espresso, dan nomor 4 itu kasir. Nah, untuk rancangan ini kami melakukan perubahan pada rancangan stasiun kerja ini, yaitu barista tidak perlu lagi membalikan badannya. Karena kami telah mendesain alat bantu usulan pada stasiun kerja ini. Jadi bubuk kopi, susu, dan sirup berada dalam satu tempat dengan tertata rapi. Jadi untuk pembuatan satu es kopi susu tidak perlu memakan waktu yang banyak, dan juga rancangan ini membuat barista mencegah rasa sakit pinggang karena tidak perlu membalikan badannya. Selanjutnya kami akan menampilkan alat bantu usulan kami, yaitu dengan diberi nama Coffee Organizer. Ya, ini adalah alat bantu usulan kami. Gambar di samping ini adalah alat bantu usulan kami yang bernama Coffee Organizer. Alat ini berguna untuk menaruh kotak susu, kotak bubuk kopi, dan juga botol-botol sirup. Alat ini memiliki ukuran yaitu dengan panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 14 cm. Kami memilih ukuran tersebut karena sudah sesuai dengan ukuran kotak susu yang sudah kami ukur, sehingga kami lebihkan 1 cm per masing-masing lubang agar kotak susu, sirup, dan kotak bubuk kopi dapat masuk secara mudah dan dapat dikeluarkan secara mudah juga. Dengan alat bantu ini, barista tidak perlu memutar badannya ke belakang untuk mengambil bahan-bahan pembuatan kopi, hanya perlu menggeser tangannya beberapa senti untuk mengambil bahan-bahan untuk membuat satu es kopi susu. Ya, ini juga PTK-TK-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Raihan Hafiz. Ya, untuk PTK-TK, didapati hasil PTK-TK existingnya adalah sekitar 92 detik. Yaitu 92 detik itu terlihat karena kegiatan pembuatan kopi susu itu terdapat kerugian waktu karena jarak dari stasiun awal ke stasiun selanjutnya untuk mengambil bubuk kopi, untuk mengambil susu dan es batu karena jaraknya jauh, jadi waktu siklusnya itu 92 detik. Dengan rancangan alat bantu dan desain layout yang kita usulkan, dapat diketahui waktu tiap siklusnya mengacu menjadi 77 detik, yaitu berkurang sekitar 15 detik dari awalnya. Waktunya dapat berkurang banyak karena layak desain alatnya yang baru dan alat bantu usulan ini jadi lebih dekat dengan pekerja. Jadi pekerja dapat mengurangi kerugian waktunya.
Dan contohnya itu seperti pada saat melakukan pengambilan bubuk kopi itu dibutuhkan jarak sekitar 50 cm untuk mengambil bubuk kopi. Setelah diberikan alat bantu usulan itu, untuk menjangkau bubuk kopinya itu hanya sekitar 20 cm dan waktunya berkurang 2 detik. Dari 4 detik menjadi 2 detik. Oke, lanjut, Mer. Ya, kesimpulan kembali, Pis, dijelaskan. Untuk kesimpulan, pada permasalahan coffee shop Capri Coffee and Kitchen ini, terlalu banyak gerakan dalam pembuatan kopi yang tidak efektif. Barista membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat satu kopi. Karena itu, kami mengusulkan alat bantu kami, yaitu Coffee Organizer, yaitu alat untuk menata bahan-bahan dalam pembuatan kopi. Perbandingan waktu pembuatan es kopi susu setelah ada rancangan kami cukup signifikan, yaitu 15 detik, sedangkan waktu siklus setelah menggunakan alat bantu kami ialah 3,65 detik. Ya, sekian dari penjelasan kelompok kami. Kami meminta maaf dan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena bila ada kata yang kurang berkenan dan pembahasan yang masih kurang jelas. Karena kami sendiri masih belajar dan mencoba untuk lebih sempurna. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.